Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Saputra dari kelas Teknik Informatika A1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS PAI. 1. Bagaimana hukum sholat tahajud tapi belum tidur sebelumnya? Tahajud harus tidur dulu. Pendapat pertama mengatakan bahwa sholat tahajud baru dapat dilakukan jika sudah tidur terlebih dahulu. Pendapat ini merupakan pendapat dari Ar-Rafli yang merupakan salah satu ulama bermazhab Syafi'i. Dalam buku-buku tersebut disebutkan bahwa sholat tahajud merupakan istilah sholat yang dikerjakan setelah tidur, karena jika sholat tersebut dikerjakan sebelum tidur, maka sholat tersebut tidak disebut sebagai sholat tahajud. 2. Maksud saya, tahajud tidak harus tidur dulu. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa sholat tahajud tidak harus tidur terlebih dahulu. Jadi semua sholat yang dikerjakan setelah sholat ba'da isya bisa disebut sebagai sholat tahajud, meskipun sebelumnya orang yang sholat tersebut belum tidur. Pendapat ini mengambil dasar dari sabda Nabi, yaitu serbakanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahmi, dan kerjakan sholat, maka ketika semua manusia tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abdul Majid, dan dihasiskan oleh Syuaib bin Al-Naud. 2. Bagaimana hukum mengodoh sholat sunnah? Menurut Aisyah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW selalu mengodoh sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan melakukan sholat duhur. Berikut adalah hadisnya dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa jika Rasulullah tidak mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, Rasul mengerjakannya setelah duhur. Dari hadis ini kita bisa disimpulkan bahwa Rasulullah tidak pernah melewatkan sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib. Walaupun beliau tidak sempat mengerjakan, Rasulullah mengodoh di waktu lain. 3. Berapa nominal pendapatan per bulan orang yang wajib terkena zakat profesi? Zakat yang harus dikeluarkan ialah zakat profesi, bisa dilakukan setiap bulan atau bisa juga dikeluarkan setiap tahun, tetapi alangkah baiknya jika zakat dikeluarkan setelah mendapat penghasilan atau gaji per bulan. Adapun nisab zakat profesi ialah senilai dengan 520 kg beras. Jadi apabila harga beras per kilogram diasumsikan 8.500, nisab zakat profesi per bulan adalah 520 kali 8.500 sama dengan 4.420 per bulan. Maksud saya 4.420.000 per bulan. Contohnya, apabila penghasilan seorang pengusaha bersih per bulan mencapai 4.420.000, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bersihnya. 4. Bagaimana hukum puasa mudih? Melakukan puasa mudih dengan hanya berbuka sekepal nasi putih dan segelas air putih hukumnya diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam Islam yang menentukan jenis makan dan air tertentu ketika berbuka puasa, selama hal itu dilakukan dengan niat baik dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berikut. Ulama kami Syafi'iyah berkata, hakikat puasa wishal yang dilarang adalah seseorang berpuasa selama 2 hari atau lebih dan di waktu malam tidak makan sekali, baik air maupun makanan. Jika makan sesuatu atau minum meskipun sedikit, maka tidak disebut wisal. Begitu juga tidak disebut wisal atau boleh jika seseorang mengakhirkan makan sehingga waktu sahur karena tujuan yang benar dan lainnya. 5. Apakah menggunakan obat tetes mata dapat membatalkan orang yang sedang berpuasa? Para ulama menjelaskan bahwa di antara perkara yang membatalkan puasa yang adalah masuknya benda ke dalam rongga tubuh bagian dalam melalui rongga terbuka. Rongga tersebut yang dimaksud meliputi mulut, lubang kemaluan, lubang anus, lubang hidung, dan lubang telinga. Benda apapun yang maksud melalui rongga tersebut dapat membatalkan puasa bila sampai ke dalam rongga batin. Oleh sebab itu, masuknya cairan ke dalam telinga termasuk dalam satu
salah satu obat tetes telinga dapat membatalkan puasa bila cairan tersebut sampai ke bagian dalam telinga. Syekh Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan dan meneteskan atau cairan kerongga dalam telinga membatalkan puasa. Ketentuan hukum akan menjadi berbeda bila dalam kondisi sakit telinga. Sekiranya rasa nyeri yang diderita berat dan tidak dapat diderita minimal diringankan kecuali dengan obat tetes mata, maka diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Nomor 6. Bagaimana hukum perempuan yang sedang berhaji lalu ia mengalami haid padahal dia belum tawaf ifadah? Tawaf ifadah adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka haji dikatakan tidak sah. Dalam hal seperti wukuf di Arafah, hal ini didasarkan oleh surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, hendaklah menyempurnakan nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah atau Baitullah itu. Dasar lain yang mendasari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Syafiyah bin Huyai istri Nabi Muhammad mengalami haid, lalu aku atau Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bertanya apakah ia akan menahan kita. Para sahabat menjawab, dia Syafiyah atau telah melakukan tawaf ifadah sebelum haid. Beliau Rasulullah menimpali, kalau begitu dia tidak akan menahan kita. Menurut harfiah hadis Bukhari dan Muslim, apabila perempuan sedang mengalami ibadah haji atau mengalami haid sebelum sempat melakukan tawaf ifadah, dia dan rombongannya harus menunggu atau tertahan sampai perempuan itu selesai haid. Namun merujuk pada pendapat Tamiyah dan Ibnu Al-Qayyim, diberlakukan asas syariah bahwa sesuatu yang diharamkan dalam keadaan normal diperbolehkan dalam keadaan darurat. Maka atas dasar itu perempuan haid diperbolehkan melakukan tawaf ifadah tanpa denda. Hal ini berdasarkan pada adanya keadaan darurat dan mendesak untuk melakukan tawaf ifadah merupakan rukun wajib haji. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.